Kalau kita berada di kota Yerikho, bagi mereka yang sudah pernah ke sana pasti gampang paham atau langsung paham. Kita ada di kota Yerikho, ada spot tertentu, lalu kita memandang ke atas. Di situ ada yang namanya Mount of Temptation, bukit pencobaan. Dan di bukit pencobaan itu memang gurun, tidak ada satu pohon, tidak ada satu rumput, memang padang gurun. Agak kontras sekali. Kalau kita di spot itu, di bawahnya itu ada semacam lembah hijau sekali, ada orang penduduk di situ bercocok tanam di situ, tanam macam-macam. Tetapi di atas itu memang gersang, kering, kerontang, padang gurun. Dan di situ rupanya dalam tradisi gereja diyakini sebagai tempat di mana setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, dia dibawa oleh, katanya kalau bahasa aslinya itu dilemparkan oleh Roh Kudus ke situ untuk berpuasa. Padang gurun, kalau kita berada di padang gurun memang langsung terasa tidak nyaman. Siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali, air susah. Ada tempat-tempat tertentu, ada oase itu berarti ada semacam padang kecil, ada hijau, tapi air susah. Karena itu kalau orang yang berziarah, air di padang gurun itu mahal ya. Padang gurun lalu menampilkan, menggambarkan sebuah kehidupan yang seolah-olah harapan untuk kehidupan itu sedikit sekali, tipis. Kesukaran, kesulitan itu menjadi bagian dari padang gurun itu. Saya ketika ada di situ bayangkan, bukan main ini, Tuhan Yesus kita luar biasa kuat. 40 hari dia bisa ada di situ dan bertahan di situ berpuasa. Pagi pasti, siang kena terik matahari, dan malam pasti kedinginan. Dan tidak makan, tidak minum. Itu saja pasti lapar. Dan dalam kondisi susah, tidak nyaman seperti begitu, godaan akan gampang, pencobaan akan gampang datang. Masih ingat juga Bapak Ibu, orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka mau berangkat ke tanah terjanji itu juga melewati padang gurun. Dan mereka berjalan di padang gurun Sin itu sampai 40 tahun, dikisahkan dalam kitab suci seperti itu. Dan ketika mereka berada di padang gurun itu pun tantangan, pergumulan, cobaan datang bertubi-tubi sampai mereka berontak kepada Musa, kenapa kau bawa keluar kami dari Mesir hanya untuk mati kelaparan di sini? Rupanya padang gurun punya makna tertentu dalam perjalanan kehidupan kita. Rupanya bahwa dalam perjalanan kehidupan iman kita itu tidak hanya yang subur-subur saja, yang sukses-sukses saja, yang aman dan nyaman-nyaman saja, tetapi juga dalam perjalanan kehidupan iman kita itu ada kerikil-kerikil, ada tandus, ada kekeringan, ada kesulitan-kesulitan. Dan dalam kesulitan-kesulitan seperti itu, pertanyaan pokok yang diberikan kepada kita, apakah saya bertahan? Apakah saya tetap komit? Apakah saya tetap setia? Kita belajar hari ini, kita akan masuk, sudah mulai masuk sejak Rabu Abu, masuk 40 hari untuk prapaskah, masa persiapan Paskah. Dan hari ini kita belajar bagaimana mengisi masa prapaskah kita ini ataupun kehidupan kita selanjutnya, bahwa ada saat di mana kita akan mengalami kesulitan,
Kesulitan itu pasti akan dialami, itu suatu keniscayaan di dalam kehidupan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapinya? Mau lari? Yesus tadi ajak kita hadapi. Dan Yesus mengajak kita belajar menghadapi cobaan itu, godaan itu dengan program-program hidup. Pada godaan pertama tadi, soal rasa, soal nyaman, kenyamanan, lapar ini, kebutuhan yang mendasar, kebutuhan primer, makan, minum. Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Dan Yesus bilang, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Lukas mencatat sampai di situ. Kalau kita baca dari Matius, dia bilang, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tambahkan di situ. Rupanya mengulangi apa yang ada dalam kitab Ulangan, juga dikatakan di sana, manusia hidup dari setiap perkataan, setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mengenal firman itu. Bahkan tadi dalam bacaan yang kedua, Paulus bilang, firman itu dekat padamu, ada dalam mulutmu dan juga di dalam hatimu. Ada pada mulutmu dan juga di dalam hati. Kunyah, makan itu, batinkan itu, dan lahirkan itu, aktualisasikan itu ketika menghadapi suatu tantangan. Jadikan itu sebagai bekal. Firman itu dijadikan sebagai bekal dalam menghadapi kesulitan apapun. Sehingga hari ini pesan pertama, kalau jarang-jarang baca kitab suci, pulang atau belum punya kitab suci, beli kitab suci, baca-baca dan makanlah dari firman itu. Kalau ada kesulitan yang kamu hadapi, Bapak Ibu, Yesus hari ini bilang, sebelum datang konsultasi, coba datang tengok kitab suci, buka. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada kamu lewat kitab suci itu. Penting ini. Kadang-kadang kita lupa itu. Padahal Yesus bilang yang harus kamu jadikan sebagai pedoman dasar, arah dasar dari perjalanan hidupmu, itu adalah firman, itu adalah sabda, itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah yang tercantumkan di dalam kitab suci. Jadi pesan pertama hari ini, kalau dapat kesulitan, selain berdoa, coba ambil kitab suci, buka. Mungkin di sana Roh mengantar kamu untuk menemukan sebuah perikop yang membuat kamu keluar dari, membawa kamu, mengarahkan kamu keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Jadi program pertama kita adalah makan dari sabda itu, batinkan itu, dan jadikan itu sebagai bekal. Kalau itu kita jadikan sebagai bekal, dia akan menjadi sesuatu yang mengarahkan kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Dia akan keluar sebagai suara batin yang bilang, jangan itu, jangan begitu, jangan begitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika berhadapan dengan godaan tadi, semua ini, semua kerajaan ini akan, dan kuasa ini akan saya berikan kepada engkau asal engkau menyembah saya. Jadi iblis ini menggoda Yesus supaya Yesus menjadi budaknya. Kita juga kadang-kadang digoda untuk menjadi budak harta. Kita juga digoda untuk menjadi budak kekuasaan, menjadi budak iblis, menyembah kepada materi, menyembah kepada kekuasaan. Kita menjadi budak-budak itu. Dalam godaan untuk menjadi budaknya ini, Yesus sekali lagi ajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap memilih sebagai seorang hamba yang melayani, bukan budak. Yesus mengajak kita untuk tetap
kepada komitmen bahwa Allah tetap adalah Allahku. Yesus mengajak kita untuk berkomitmen bahwa saya ini adalah anggota yang berdiri pada barisan Tuhan, bukan pada barisan setan. Ini juga pesan yang kedua yang hari ini berhadapan dengan harta, berhadapan dengan kuasa yang ada kecenderungan di sana supaya kita menjadi budak, diperbudak oleh harta dan kuasa itu. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang sederhana. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Pilihlah untuk menjadi orang-orang yang tetap ada apa adanya. Yang ketiga, program yang ketiga dan godaan yang ketiga dengan program yang ketiga tadi, dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi ini godaan yang luar biasa. Tadi iblis bilang, kau bisa jadi budak saya atau tidak? Yes. Ajak kita untuk tidak bisa jadi budaknya. Kalau begitu, saya jadikan engkau Tuhan. Kau harus sama dengan Tuhan. Levelnya jadi naik. Kau bisa membuat sesuatu yang seperti Tuhan buat. Dan tadi Yesus bilang, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Masih ingat itu dosa Adam dan Eva? Ular mencobai supaya sama dengan Tuhan itu. Dan kita juga sekarang ini kadang-kadang seperti itu, dicobai, digodai untuk menunjukkan, napa lihat kita ini tepuk-tepuk dada ini kita kuat baru barang ini jadi. Napa ini kita saya kesombongan, mau supaya kita lebih dari yang lain-lain. Kesombongan, lupa bahwa segala yang kita punya ini sebenarnya Tuhan yang kasih. Seolah kita bilang ini semua karena saya. Dalam arti seperti begitu, mungkin kita lalu lupa untuk bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang lupa diri. Kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Dalam godaan ini, Yesus tetap memilih untuk menempatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan. Sekali lagi harus tetap sadar posisi kita. Kita ini adalah ciptaan, bukan kita, tapi Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Bukan kita, tetapi Dia yang memberikan talenta kepada kita untuk kita kembangkan. Maka sikap syukur, berterima kasih kepada Dia itu penting. Bacaan pertama tadi bilang juga seperti itu. Semua dibawa dipersembahkan. Kami bisa keluar dari tanah gurun pasir itu dan bisa mengalami tanah terjanji ini semua karena kemurahan dan belas kasih-Nya, bukan karena kami, tapi karena Dia. Maka segalanya harus dipersembahkan kembali kepada kuasa dan penyelenggaraannya. Itu program yang ketiga. Tapi bagus juga lihat bahwa Lukas mencatat kalimat yang terakhir tadi. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi Lukas kasih ingat kepada kita bahwa meskipun Yesus sudah selesai mengalahkan iblis, tapi iblis itu tidak kemana-mana. Dia bahkan ada dalam diri kita, ada dalam pikiran kita. Dia ada di situ di mana-mana, dan dia menunggu waktu yang tepat. Di mana kita lengah, di mana kita lemah, Dia akan datang lagi dan mencobai kita. Itu pesan. Dan yang terakhir adalah, kadang orang pikir begini, Tuhan itu mencobai kita. Tadi bacaan hari ini mengatakan yang mencobai kita itu adalah iblis. Jangan salah pikir bahwa Tuhan itu mencobai Anda, tetapi bahwa di dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan itu
akan ada saat-saat di mana kita mengalami kekeringan, dan di situ ketika kita tidak bertahan, kita tidak kuat, iblis akan datang dan menggoda kita. Tetapi sebagai orang-orang beriman yang punya tujuan hidup, memang di Lukas tidak dicatat di situ, tapi di Markus dan di Matius dia mencatat. Setelah itu semua, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya apa? Ungkapan ini mengatakan bahwa tidak sia-sialah perjuangan kita untuk bertahan dan menghadapi cobaan itu dan mengalahkan cobaan iblis itu, karena tujuannya adalah ketika kita bertahan sampai kesudahan, kita selamat. Ketika kita bertahan sampai iblis kalah, kita akan mengalami pelayanan oleh para malaikat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita